Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, siapkan hatinya untuk kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Ketika kita naikkan doa pujian dan penyembahan, saya percaya Roh Kudus akan melawat kita, menjamah kita. Dan firman Tuhan akan menguatkan seluruh kehidupan kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami datang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap hari ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini ya Tuhan, kembali kami datang ya Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu, tuntun kami, bawa kami ya Tuhan. Untuk kami dapat melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya lewat doa pujian penyembahan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku.
Maha Kuasa akan memenuhi hidupmu ketika engkau berserah kepada Dia. Mari bawa hidupmu sekarang, hampiri Dia, pujilah Dia, agungkan namanya, masyurkan Dia. Yesus, namamu indah, namamu luar biasa bagi kami. Engkau kekasih kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami datang menyembahmu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Haleluya Mari Bapak bicara, lihat pertolongan Tuhan. Tuhan, lipat gandakan hidup kami ya Tuhan. Yesus, haleluya. Berkati hidup kami, penuhi kami Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang melakukan bagi kami. Haleluya, oh Tuhan. Mari berdoa, sembah Dia Bapak bicara. Haleluya, haleluya. Oh ralabaya senebeku ralabatangalaba. Shalabalabalaba. Shalabalabalaba. Haleluya, haleluya. Ralabaya syatakanalabaya syatakanalaba. Oh ralabatangan. Makasih Tuhan. Yesus. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya ya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku takutku sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau isi. Mari sembah Dia.
ku puji, ku sembah. Sekali lagi, haleluya. Aku percaya, kami lihat itu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi,
Tuhan, urapi anak-anakmu ya Tuhan. Beri pengurapan yang baru ya Tuhan. Aku berdoa, kami minta Tuhan, minyak yang baru, minyak urapan yang baru. Oh ya lama. Biarlah urapan ini mematahkan kuk, beban, stres, dalam nama Yesus. Oh ya lama. Tuhan, penuhi setiap hati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Jamah pikiran kami, sucikan, kuduskan ya Tuhan. Jamah lidah mulut kami, sucikan, kuduskan ya Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, buka suaranya. Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Inginku ragu kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari buka suaranya. Penuhi Yesus. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk menara doa ini. Kau perbaharui ya Tuhan kami dengan kasih-Mu. Jamah ya Tuhan hati kami. Setiap kesedihan, kekecewaan, ketakutan kami. Bahkan ya Tuhan, segala pelanggaran-pelanggaran yang kami buat, ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami minta kuasa darah menyucikan kami. Kami minta Tuhan Roh Kudus dicurahkan, membuat roh kami menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami, penuhi setiap kami. Biarlah ya Tuhan, kami bisa mengenal hati-Mu, mengerti pikiran-Mu, dan bisa melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Saya masih mau bahas tentang perumpamaan talenta. Yang dimana satu hamba diberikan 5 talenta. Ya, lalu dia dia kerjakan, saudaraku. Dia kerjakan lalu menghasilkan laba 5 talenta. Ya, begitu pula dengan yang 2 talenta, hamba yang punya 2 talenta. Ya, dia mengerjakannya dan dia beroleh laba 2 talenta. Pada waktu tuannya datang, saudaraku, ya, tuannya datang meminta pertanggungjawaban, ya. Mereka berkata bahwa Tuhan memberikan kami 5 talenta. Yang satu lagi bilang 2 talenta. Ini lihat,
Ya kan, saya berorel laba 5 talenta. Satu bilang 2 talenta. Saudaraku, apa jawaban daripada tuannya ini kepada 2 hambanya yang setia? Dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia kepada perkara kecil, dan aku akan memberikan kamu kepada perkara yang lebih besar. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu untuk yang hamba yang punya diberi 1 talenta, kita sudah tahu cerita ini, saudaraku. Ya kan, dia justru berkata, ya kan, kata-katanya berbeda dengan sahabatnya yang lain, saudaraku. Dia berkata bahwa Tuhan, dia bilang, Tuhan ini manusia yang kejam. Dia bilang, saudara, langsung dia bilang menabur, ingin menuai di tempat di mana engkau tidak pernah menabur, ya kan? Kamu ingin memungut di tempat di mana kamu tidak pernah menanam. Dia bilang, sekarang dia bilang, saya sembunyikan talenta ini. Sekarang nih ambil, dia bilang begitu. Wah, saudaraku yang Kristus. Ya, lalu saudara di dalam Matius 25 ayat 26 dan 30. Ini yang hari ini sih katakan bahas, saudaraku ya. Yang bahas gini. Kita sudah mengerti, ya, sudah mengerti bahwa apa yang menyebabkan daripada si hamba yang punya 1 talenta ini, dia sembunyikan. Saudaraku, kita sudah bahas dalam hari, ya kan, beberapa hari belakang ini ada yang pertama karena kekecewaan dan ketakutan. Mungkin dia kecewa karena dapat 1 talenta. Saudaraku, maka kekecewaan ini, saudara, menyebabkan kita tidak bisa, tidak bisa mengalami yang namanya pelipat gandaan. Ya, praktisnya adalah saudaraku, kalau orang udah kecewa, biasa kecewa dengan apapun, dia tidak akan pernah mau, ya kan, melakukan apapun, memberi apapun, dan dia tidak akan mau berbuat apa-apa. Sekalipun dia punya kemampuan untuk melakukannya, saudaraku. Ya, yang kedua adalah, saudaraku, kita bahas kemarin, hambanya, tuannya berkata apa, saudara? Dia adalah hamba yang malas dan jadi kemalasan dan kejahatan yang membuat urapan pelipat gandaan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana memiliki urapan pelipat gandaan. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah Tuhan ingin setiap kita hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Seperti hamba yang dipercaya 5 dan 2 talenta. Tetapi kita akan belajar, saudaraku ya, pada waktu Tuhannya berbicara kepada hamba yang punya 1 talenta, ada 1 perkataan, ya kan saudara, yang sepertinya kita di luar konteks, ya kan, tapi dimunculkan perkataan itu, saudara. Mari kita akan baca sama-sama, ya. Kita baca yuk, ayat 26, Matius 25 ayat 26, 1, 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Nah, ayat 29 itu tiba-tiba muncul kata-kata yang mungkin beberapa di antara kita ini agak bingung. Kenapa tuannya mengucapkan kalimat yang seperti ini? Tapi disinilah kunci daripada urapan pelipat gandaan. Disinilah kunci kalau saudara mau menikmati yang namanya hidup berkat yang berkelimpahan. Nah, saudara, ini kata-katanya ayat 29, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ini yang kita akan bahas hari ini, saudara. Jadi kunci daripada kelimpahan, di sini dikatakan bahwa Tuhan bilang, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sampai kata kuncinya adalah mempunyai. Kalau kita tidak mempunyai, apapun yang ada akan diambil. Seperti hamba yang menyembunyikan talentanya, saudara. Lalu ayat 30 kita selesaikan, saudara. Ayat terakhir kita baca 1, 2, 3. Dan apa akibatnya ketika dia tidak melipat gandakan daripada talentanya itu, saudara.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ketika Tuhan melihat seseorang tidak berguna, itu orang itu dibuang, saudaraku. Ya, tidak. Ya kadang-kadang bukan karena dosa atau kejahatan. Tapi ya kan saudara, pertanyaannya adalah apakah kita nih berguna atau tidak di mata Tuhan. Ya. Jadi saya ulangi lagi gini saudara. Hamba yang diberi 5 talenta, itu dia melipat gandakan menjadi berapa? 10. Hamba yang diberi 2 talenta melipat gandakan menjadi berapa? 4. Tapi hamba yang diberi 1 talenta, dia tidak melipat gandakan. Nah akhirnya saya dapat ini saudaraku ya. Saya cari di telaturnya. Nilai 1 talenta, saudara tahu gak berapa? 10.000 dinar. 1 talenta tuh nilainya berapa? 10.000 dinar. Kita tahu bahwa 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Jadi saudara bayangin. Jadi 1 orang dikasih 1 talenta aja. Itu artinya berapa saudara? Itu upah kerja berapa? Saya hitung saudara, 27 tahun. Ya, 27 tahun. Hitungannya kalau dia lulusan akademi kepolisian atau akademi militer, lulusan sekolah ikatan dinas, usianya berapa? 21 atau 22 tahun. Tambah 27, itu pas masa kerja pensiun. Udah langsung digaji dulu. Baru langsung digaji sampai pensiun saudaraku. Itu Tuhan. Tetapi si hamba ini bilang Tuhan yang kejam. Padahal dia udah digaji sampai 27 tahun. Saudaraku Yesus Kristus. Lalu kita mau bahas kalimat ini saudaraku. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan arti kata mempunyai? Barang siapa yang mempunyai, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, kata mempunyai ini dalam bahasa Yunani-nya adalah eho. Eho. Tahu gak eho saudara? Gema. Ya bahasa Indonesia gema atau bergema. Itu eho. Saudara, eho. Jadi kalau kita jadi maksudnya Tuhan itu apa? Kalau kita bisa menggunakan maksudnya. Ya, milik kepunyaan kita. Yang Tuhan beri pada kita ya. Yang Tuhan percayakan. Tidak kita sembunyikan. Tapi kita mulai gunakan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani kebutuhan orang lain. Yang dapat membangkitkan rasa syukur kepada orang-orang yang kita layani itu. Kepada Allah. Maka hal itu adalah hidup yang bergema. Ya kan? Hidup yang bergema atau berdampak dalam kerajaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Nah ini dia saudara. Hamba yang punya 1 talenta. Dia dikasih uang itu saudara. Langsung 27 tahun kerja saudara upahnya. Tapi dia simpan. Yang diharapkan oleh tuannya adalah dia bisa lipat gandakan. Untuk kepentingan daripada banyak orang. Sehingga membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah itu yang namanya mempunyai. Hidup kita harus bergema. Katakan bergema. Eho. Kalau hidup kita tidak bergema. Kalau kita tidak punya eho hidup kita. Tidak berdampak ya kan, bagi kerajaan Allah. Dengar baik saudara. Maka kita akan menjalani hidup yang apa? Bukan eho. Tapi ego. Egois. Nah, hamba yang ketiga ini dia hidup egois. Tidak bergema, tidak eho. Kadang-kadang kita berpikirnya begini. Ya kan, saya mau nanya sama saudara. Apakah yang punya 1 talenta, punya kemampuan gak dia untuk melipat gandaannya? Punya. Karena kalau saudara baca, saudara, di dalam ayat yang pasal 25 ayat yang ke-15. Yang saudara, yang seorang diberikan 5 talenta, seorang diberi 2 talenta, yang seorang diberi 1 talenta menurut apa? Kesanggupannya. Kata menurut kesanggupannya itu artinya bahwa orang-orang ini sanggup untuk apa?
mengembangkan dan membuat adanya pelipat gandaan. Tetapi kenapa kok dia tidak mau lakukan itu? Karena kan kecewa, takut. Ya kan, kalau orang udah kecewa, orang udah takut, udah males, pasti sudut pandangnya negatif terhadap Tuhan. Tuhan, engkau Tuhan yang kejam, yang menabur selalu. Kadang-kadang kita perlu dalam hidup kita, saudaraku ya. Hidup kita bisa bergema, ya, atau tidak. Itu tergantung daripada apakah kita rajin jaga hati dengan segala kewaspadaan. Apakah kita mau telaah, mengobservasi hati kita. Hati itu bicara, kan dalam bahasa Ibraninya hati itu leb, yaitu cara kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kehendak kita. Itu harus sering-sering diintrospeksi. Apa ini sudah selaras dengan firman atau tidak? Kalau hati kita penuh dengan kekecewaan, ya kan, untuk bisa kecewa kan kita harus nyimpen dong kejelekan, kesalahan, kekurangan, ketidakpuasan ke dalam hati kita. Kalau sudah ada simpenan-simpenan yang seperti ini, pasti hidup kita tidak akan memancarkan kehidupan. Atau kehidupan. Alkitab, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ada gema yang keluar. Kehidupan yang dialirkan sehingga orang bisa bersyukur pada Tuhan. Katakan amin saudara. Ini masalahnya di hati. Kadang-kadang kita gak menyadari ya. Banyak orang suka pelayanan. Tapi dia tidak pernah jaga hatinya. Introspeksi hatinya. Periksa hatinya. Sehingga apapun pelayanan jadi sia-sia. Nggak ada dampak. Nggak bergema. Itu yang ini yang perlu kita pikirkan hari ini. Jadi penyebab. Yang lain kok bisa ngalami hidup kelimpahan. Tapi yang satu kok tidak. Karena ini kecewa ini. Ngerasa dia paling berhak. Merasa dia mampu, tapi Tuhan yang tahu kamu mampunya 1. Jangan lihat yang 2, jangan lihat yang 5. Saya bisa ngerti, iri gitu saudaraku. Iri hati, kecewa. Lalu ngomongannya gak enak. Cara pandangnya gak enak sama tuannya sendiri. Uang tuannya udah ngasih duit kok. Bagus-bagus itu dia dikasih. Kan ada banyak orang juga yang lain gak dikasih. Dia dikasih. Seringkali kita ini melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah pilih kita. Harusnya kita bersyukur. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang loh. Nunggu dipanggil aja enggak. Apalagi dipilih. Kita ini udah dipanggil, dipilih. Tapi setelah itu kita enggak pernah. Kita mau sembunyikan talenta itu. Saudara Yesus. Satu waktu saudara Rasul Paulus mau jelaskan tentang prinsip ini. Kebenaran ini. Yang kita harus tahu saudara. Semua berpusat di hati sih ya. Kita bisa hidup kita bisa mempunyai suatu. Lalu kita bisa diberi sampai berkelimpahan. Mempunyai ini artinya ego. Kita bisa punya ego, punya gema. Itu tergantung hati kita. Katakan amin. Karena kata kuncinya. Kalau kita punya hati yang suci. Hati yang murni, hati yang mulia. Yang kita jaga. Minta kuasa dari. Terus ada pertobatan setiap hari. Terus ada minta Tuhan perbaharui hati saya. Sucikan hati saya. Bukan kekerasan, kesombongan. Hati yang jauh dari hadirat. Pasti hati yang keras. Itu hati yang stres. Saudaraku. Tiap hari kalau kita ini kan saya yakin. Dari situ akan terpancar kehidupan. Satu hari saudaraku. Kita sudah tulis, kita sudah sering bahas ini tentang tulisan daripada Rasul Paulus. Kepada jemaat di Korintus. Dia mau beritahu. Ada jemaat Makedonia. Mereka jemaat secara ekonomi, secara sosial.
jauh lebih rendah dibanding kamu jemaat Korintus. Yang punya ekonomi bagus, statusnya bagus. Tapi saya ingin beritahu, walaupun mereka status ekonominya berkurang, tapi mereka kaya dalam apa? Kemurahan hati. Nah lihat saudaraku, ini yang dimaksud dengan echo hidup bergema. Kita baca 2 Korintus 9, ini tulisannya saudaraku. Ayat 10 sampai 12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ayat 11, perhatikan sini. Baca yang keras. 1, 2, 3. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab apa? Pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah ketika tindakan kita, keputusan kita, atau perkataan kita berdampak kepada orang lain. Dia berkata pada aku ditolong oleh Tuhan lewat orang ini. Lalu muncul ucapan syukur. Disitulah Tuhan melihat saudara hidup bergema. Katakan amin. Saudara, kamu punya. Saya sudah nangkap nggak poin di sini? Ini seperti kayak jemaat jemaat di Makedonia, saudaraku. Jadi rupanya saudara kemurahan hati itu ada bergala macam. Di sini katakan kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Ada orang murah hati dalam hal uang. Ada orang yang murah hati dalam hal tenaga, tangannya ringan, tangannya cepat untuk nolong. Ada orang yang murah hati dengan waktunya, dia mau siapkan waktunya. Saudara, ada orang yang murah hati dengan ilmunya. Saudaraku, berbagai macam. Kita berdoa, biarlah Tuhan, ya kan, kita semua diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Kemurahan hati kita itu akan berdampak membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Yang percaya, yang setuju, yang mau katakan amin. Saudara mau katakan amin. Hidup kita seperti itu. Tujuan tuh. Dan saya melihat saudara ya, orang-orang yang hidup dalam mujizat, orang-orang yang mengalami mujizat, ini saya kasih contoh saja sedikit aja, saudaraku ya kan, mereka setiap mujizat itu hasil daripada ketaatan melakukan kebenaran firman yang di dalamnya ada terkandung unsur apa? Kemurahan hati, kebaikan dan kemurahan hati. Kalau saudara hidupnya egois, ego, hanya untuk mau diri sendiri, untung sendiri. Bahkan mau hak orang pun mau diambil. Kita kan harusnya hak orang ya berikan hak-haknya. Hak orang, hak Tuhan, berikan itu semua. Kalau bisa hak kita berikan pada orang. Nah inilah namanya hidup yang punya eho atau bergema. Tapi kalau kita, oh hak saya nggak mau bagi. Untuk saya sendiri, itu hidupnya egois. Yang kedua kalau jahat, hak orang diambil, itu jahat saudara. Saudaraku, itu saudara nggak akan pernah ngalami. Maka apa yang kita punya itu akan diambil. Saudaraku, apa yang ada maksud saya. Saya kasih contoh saudara, orang-orang yang ngalamin mujizat seperti Abraham. Saya melihat perjalanan Abraham mulai dari Kejadian pasal 12 dia dipanggil, saudaraku. Sampai kita melihat sampai dia meninggal. Saya melihat perjalanan hidupnya itu dipenuhi dengan warna apa saudara? Selalu ada gema. Ada gema. Ketaatan dia untuk melakukan perintah daripada Tuhan. Semuanya didasari karena kemurahan hatinya dan kebaikan hatinya. Pertama adalah ketika Abraham memberikan Ishak. Saudara, anaknya yang tunggal. Saudara, di Bukit Muria, dia bisa lakukan itu karena apa? Ada kebaikan hati. Katakan amin, ada kebaikan, ada kemurahan hati dia. Dia sudah terbiasa memberi korban binatang. Itu kan uang itu kekayaan. Terbiasa sudah murah hati biasa. Saudaraku,
Dia bisa bermurah hati juga dengan Lot. Silakan kamu, kita gak usah bertengkar. Ini ada tanah. Ya kan, kamu ke kanan ambil yang kanan, aku ambil yang kiri. Kamu ambil berapa, sisanya ya aku. Itu kan murah hati. Katakan amin saudaraku. Itu. Saudaraku. Ini semua kita lihat kuncinya itu murah hati. Ketika seorang janda di Sarfat. Saudara, dia ngalami mujizat. Di mana Tuhan pelihara dia. Di masa kelaparan. Dia ngalami pelipat gandaan. Saudara tahu. Ya kan? Bagaimana dia bisa ngalami mujizat itu? Janda di Sarfat ini memberikan tepungnya yang terakhir. Rotinya yang terakhir. Kepada siapa? Nabi Tuhan. Dia percaya kalau aku beri Nabi. Yang aku harus dahulukan Nabi ini karena Nabi ini punya tugas. Pada waktu dia berikan tepung yang terakhir. Minyak yang terakhir. Alkitab katakan saudara. Ya kan? Minyak dalam buli-bulinya. Tepung ya kan dalam tempayan. Tidak habis. Selama 3,5 tahun. Dia cedok selalu ada. Itu dasarnya kenapa? Kemurahan hati. Katakan amin. Jadi Tuhan menghendaki ya hidup kita ini memiliki echo bergema. Ya. Jika hidup kita tidak memiliki echo atau hidup kita tidak bergema, maka hidup kita menjadi hidup yang egois. Saudaraku, kalau kita hidupnya egois di hadapan Tuhan, dengar baik saudaraku, hal itu akan, saudara apa? Menghilangkan urapan pelipat gandaan. Bahkan apa yang ada di tangan kita pun itu akan diambil. Bahkan saudaraku yang ngerinya adalah jiwa kita itu akan menderita. Tersiksa. Hari ini saudara, saya ingin beritahu. Saudara, mungkin beberapa di antara saudara belum tahu. Kita berpikir bahwa Sodom itu dihukum Tuhan karena dosa seksual. Karena dosa homoseksual. Setelah saya baca saudaraku, rupanya bukan itu yang ditulis. Saudaraku, Yeskel 16 ayat 49 di sini dikatakan apa saudaraku? Ya, bahwa Sodom itu dihukum karena mereka menjalani hidup yang sombong dan egois. Hidup yang tidak bergemap, tidak berdampak. Kita baca sama-sama yuk. Lihatlah, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anak perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Ketika dia nggak perhatikan orang-orang sengsara dan miskin, orang-orang telantar yang tidak terawat, itulah alasan kenapa mereka dihukum. Saudara tahu orang kaya, ya saudara, yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, yang dimana tiap hari dia berpesta saudaraku. Ya, lalu di depan rumah dia ada seorang pengemis yang bernama siapa? Lazarus. Ya saudara, dengan borok, ya badannya penuh dengan borok. Ya kan? Lazarus itu lapar, orang miskin ini lapar. Saudara, dia ingin mengharapkan saudara apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dia harap bisa dapat makan dari situ. Tapi malahan saudara datang, Alkitab katakan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Saya sampai dapetin pengertian gini. Dia tuh ngarepin kemurahan hati daripada orang kaya itu. Bukannya dia dapatkan apa yang dia harapkan untuk bisa makan, saudaraku. Tapi justru datang anjing lapar. Jadi dia lapar gak dapat makan, ada anjing lapar. Nah anjing lapar ini ketemu, dia lihat di borok ini seperti kayak daging gitu loh. Dia lihat anjing ini lapar, gak ada makanan juga. Lalu Alkitab katakan apa? Anjing-anjing datang dan menjilat borok. Dia bilang, aku gak punya apa-apa, yang aku punya borok, makanlah, jilat. Bukan soal ini kayaknya, saya mau lihat nih hati, ini masalah hati sebenarnya saudara. Lalu setelah itu saudara, Alkitab katakan matilah orang miskin itu.
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Tuhan ke pangkuan Bapak Abraham. Itu bicara sorga. Loh, apa karena miskin dia masuk sorga? Saya nggak lihatnya nggak seperti itu poinnya. Bukan itu. Poinnya walaupun dia udah nggak punya apa-apa. Bahkan binatang lapar pun dia punya belas kasihan gitu saudara. Ya kan? Nah ini orang kaya. Dia punya semua. Berlimpah-limpah makanannya. Ada orang lapar. Dia nggak peduli. Saudara lihat sini lagi. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Di alam maut sengsara. Apa karena dia kaya? Makanya dia disiksa di alam maut. Bukan karena dia kaya. Abraham juga kaya kok. Ada di sorga. Katakan amin saudara. Ya kan banyak orang cerita. Cerita ini kamu pilih jadi orang miskin atau orang kaya? Orang miskin masuk sorga. Orang kaya masuk neraka. Ya kita pilih gak mau pilih jadi orang miskin orang kaya dong. Kita pilih jadi Abraham. Dia kaya masuk sorga. Katakan amin saudara. Ya kan bahkan bisa mangku orang miskin. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku, kita yang berlebih. Tuhan mau hidup kita bergema. Seperti Abraham. Saudara, di sini kan dia duduk di pangkuan Bapak. Ada banyak orang butuh saudara, kita pangku. Beberapa kita gendong. Supaya dia bisa melihat jauh lebih banyak daripada yang kita bisa lihat. Wah ini yang sedang, inilah hidup yang bergema. Saudara bisa mengerti maksudnya, katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya saya mau tutup. Bagaimana kita bisa hidup mempunyai ego? Ya, bergema, bukan ego atau egois. Gimana caranya saudara? Supaya kita bisa mengalami, kita bisa hidup dalam urapan pelipat gandaan. Gimana caranya saudara? Ini yang kita sudah jalankan. Saya ingin saudara suka dengar firman, tapi saudara coba lakukan. Katakan amin. Bertahun-tahun saya khotbah tentang apa? Kemurahan hati. Tentang hidup bergema, hidup berdampak. Saya berdoa, saudara tidak hanya mendengar, tapi saudara bisa lakukan. Kalau saudara bisa melakukan ini, peduli, bukan cuma melihat, tapi juga ada peduli dan mau turun tangan. Itulah cara Tuhan Yesus. Saya percaya hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan hidupnya menyala. Katakan amin. Api tidak padam. Tidak gelap, tidak bingung, tidak takut. Saudara tidak stres. Kalau saudara ya kan belajar. Lihat kebutuhan orang. Lihat apa yang sedang. Saya selalu doa tiap hari saudaraku. Tuhan kalau bisa ada orang-orang yang butuh Tuhan. Butuh pertolongan. Pakai aku Tuhan. Apapun. Mau rohani, mau jasmani, mau hubungan. Ya kan, atau apapun keuangan. Coba Tuhan tolong. Dan anugerah. Saudaraku, ya kan kita mau hidup jadi berkat. Katakan amin. Bagaimana caranya? Hidup kita bisa bergema, berdampak. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dapat like, untuk puji-puji orang. Bukan itu poinnya. Saudaraku, yang pertama. Kalau saudara mau hidupnya berdampak, ya kan bergema. Ya kan bukan egois. Yang pertama adalah apa? Kita harus mengatasi kekecewaan kita dulu. Katakan amin. Ya ini karena kenapa sih hamba yang satu talian tidak bergema hidupnya. Tidak berdampak hidupnya. Saudaraku, maka apa yang ada diambil? Karena kecewa. Kita harus atasi kekecewaan dan ketakutan kita. Dengan caranya gimana? Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan hati Tuhan. Katakan amin. Ingat kebaikan Tuhan. Aduh aku bisa ada hari ini. Itu semata-mata karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Ya kan? Kebaikan Tuhan adalah, saudara, dia memberikan sesuatu yang tidak layak aku terima. Kemurahan itu bicara tentang dia tidak berikan sesuatu yang sepantasnya aku terima. Itu namanya pengampunan, kesabaran, kemurahan. Saudara mulai lakukan ini. Katakan amin. Hidup kita. Saudara kita kadang dipuji. Saudara. Bukan cuma sekedar kita bisa memberi uang. Tapi kita bisa memberikan pengampunan. Orang yang mengampuni. Orang itu dipuji. Itu Amsal katakan. Katakan amin saudara. Salah satu. Yang kedua adalah bagaimana caranya. Kita bisa hidup bergema. Ya hidup kita punya gema. Kita harus mengatasi
Rasa apa? Rasa malas. Yang kemarin tuh kita bahas. Ya kemalasan. Ya, malas berdoa, malas ibadah, malas kerja, malas nolong orang. Malas itu artinya apa saudaraku? Ya kita menunda. Kebiasaan menunda-nunda dan kebiasaan mengabaikan tugas dan tanggung jawab. Itu malas. Ayo saudara berdoa supaya api Roh Kudus menyala-nyala di hati saudara. Katakan amin. Ini doa, kita harus doakan. Saudara, ini supaya bisa ada. Kalau kita nggak ada api Roh Kudus yang menyala, enteos, antusias. Kita dalam Tuhan, terus di dalam Dia, dalam hadiratnya, dalam dengar firman-Nya, saudara akan bersemangat. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya hidupnya bergema? Kita harus selalu disiplinkan pikiran kita untuk selalu berpikir dengan pikiran apa? Kasih. Kalau lihat keadaan orang, tiba-tiba orang kok ngomongnya sembarangan, kasar sama kita. Coba pakai pikiran-pikiran kasih. Mungkin dia lagi pening, mungkin dia ada lagi masalah. Kok ngomongnya tajam, kasar segala. Kenapa dia ambil begini-begini? Kalau kita punya pikiran kasih, selalu kita mendudukan diri kita jadi seperti dia. Sehingga kita bisa mengerti dan bisa memaklumi. Yang ngerti katakan amin. Ini hidup berdampak, ini hidup bergema. Yang keempat adalah, ayo saudara rajin melayani Tuhan. Layani kebutuhan orang lain. Ya saudara, ketika saudara tidak ingin, ya kan saudara, ya rasanya seperti tidak ingin berdoa, tidak ingin melayani, tidak ingin untuk baca Alkitab. Justru saat itulah saudara harus paksakan dan disiplinkan diri saudara untuk doa. Baca Alkitab, ibadah. Yang kiri katakan amin, kerja. Saya kalau misalnya ngerasa malas, aduh kayaknya malas ya. Malas apa, malas baca. Atau malas ini segala macam. Justru saya mau bangkit, langsung buru-buru bangkit. Biasakan. Kadang-kadang kita memang ada rasa pengen malas, mau santai. Akhirnya kita tunda semua segala macam. Nah ini akan terus berlanjut menjadi apa? Karakter, kebiasaan. Itu hati-hati saudaraku. Saya berdoa, saudara yang mengikuti menara doa ini. Saudara hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Hidup mengalami pelipat gandaan. Katakan amin saudaraku. Ya seperti yang memang janji Tuhan buat setiap kita. Saya berdoa ya kan. Biar terus kita hidupnya berdampak, bergema buat banyak orang. Sehingga banyak orang bersyukur ditolong oleh Tuhan. Ya kan? Karena keputusan kita. Karena perkataan kita. Karena perbuatan kita. Beri kemuliaan buat Yesus saudara. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita makan perjamuan kudus ya. Kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku, bahwa lidahku memuji Engkau. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mau sadar, kami mau mengatasi kekecewaan dan ketakutan kami. Dan kami mau ingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan berikan kami semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Supaya kami bisa melawan, mengatasi, menaklukkan roh kemalasan itu. Karena kami tahu kalau kami malas kami bisa jadi jahat. Kami tidak mau menjadi orang yang jahat dan malas ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Ya Tuhan, biarlah kami bisa melatih pikiran kami untuk bisa berpikir dengan pikiran kasih kepada setiap orang dalam setiap keadaan. Tolong kami Tuhan, jamah pikiran kami. Terima kasih. Beri kami ya Tuhan. Ya Tuhan, spontanitas. Ya Tuhan, latih ya Tuhan, kebiasaan, karakter untuk suka melayani Tuhan.
suka ya Tuhan melayani kebutuhan orang. Supaya bisa membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih, pakai hidup kami. Kami mau ya Tuhan, hidup kami bergema untuk nama Tuhan. Gema itu adalah nyanyian pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian, kemuliaan, kekayaan hanya bagimu ya Yesus. Di perjamuan kudus ini kami mau katakan, kami butuh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami egois, kami jalani hidup egois. Kami jauh dari hadirat Tuhan. Kami jauh dari firman. Kami jauh, kami sudah lama tidak berdoa. Biar bawa kami dekat lagi dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemputkan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.